Pemimpin dengan jiwa muda yang tidak anti perubahan zaman akan banyak diminati. Tapi kalau masih menggunakan dogma agama cuma untuk meraih simpati, ya hasilnya kita bakal kecewa seperti di DKI. Anies Baswedan, gubernur pilihan para kadrun di Jakarta. Dia ikut pilkada DKI 2017, tapi bawa-bawa agama. Pasukan-pasukan berbendera, saya nggak tahu ini HTI atau apa ini. Jadi ngeri. Nah inilah semua yang mengharamkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mungkin semula mengira dapat memanfaatkan wawancara ini sebagai panggung pertunjukannya. Di sepanjang wawancara, ia tampil sebagai seorang gubernur yang tegas. Tadi gue lihat-lihat dan ternyata pasukan dunia maya kadal gurun kebakaran jenggot. Yang khawatir jika Indonesia jatuh ke tangan pemimpin intoleran. Yang suka gunakan agama dan istilah-istilah yang rumit, padahal kerjanya asal dan plin-plan. Gerindra dan PKS ikut kelojotan, mendengar pidato Giring seolah terkena beban. Karena dua partai itu mendukung utama Anies Baswedan. Dan mereka takut, gara-gara pidato Giring ini kan jadi punya dampak ikutan. Ya, berimbas kepada melorotnya hasil survei Anies ke dalam lubang sumur resapan. Cemplung deh. Sindir Anies, Kang Dede. Gubernur hasil pilkada terbrutal sepanjang sejarah Republik ini tengah mencuci dosa masa lalu. Komisaris Independen atau PELNI, Dedi Budarianto alias Kang Dede melontarkan sindiran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya gubernur hasil pilkada terbrutal sepanjang sejarah Republik Indonesia sedang mencuci dosa masa lalu. Gubernur hasil pilkada terbrutal sepanjang sejarah Republik ini tengah mencuci dosa masa lalu, kata Kang Dede melalui akun Twitter resminya pada Kamis 23 Desember 2021. Bersama pernyataannya, Kang Dede membagikan artikel dengan tempo berjudul Kaleidoskop 2017 Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta. Kang Dede mengatakan itu sebagai respon terhadap cuitan Anies Baswedan mengenai peresmian revitalisasi gedung gereja Protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB Immanuel di Gambir, Jakarta Pusat. Gedung Gereja Protestan di Indonesia bagian barat Immanuel ini diresmikan oleh Anies Baswedan pada Senin 20 Desember. Gereja bersejarah itu kini berdiri lebih megah, kata Anies dalam cuitan pada Selasa 21 Desember 2021. Di akun Facebooknya, Anies Baswedan menceritakan bahwa revitalisasi ini diinisiasi sejak Natal 2020. Katanya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan dari tim sidang pemugaran telah menerbitkan surat rekomendasi pemugaran nomor 2109/185315 tanggal 21 April kepada pihak Gereja Immanuel Jakarta terkait rencana pekerjaan revitalisasi arsitektur dan landscape Gereja Immanuel. Pemprov DKI mendukung anggaran revitalisasi Gereja Immanuel sebesar 24,6 miliar rupiah katanya. Selain itu, menurut Anies, Pemprov DKI juga aktif berdiskusi dua arah dengan pengurus GPIB Immanuel dan pengurus Sinode GPIB sehingga bisa menghasilkan proses restorasi gedung gereja GPIB Immanuel. Kami di Jakarta berkomitmen untuk memberikan kesetaraan kesamaan dalam seluruh kesempatan. Kami bersyukur bahwa ikhtiar ini mulai dapat dirasakan satu demi satu dan terus kami usahakan terus-menerus, ungkapnya.